Bismillah, kembali membahas buku Ajar Ilmu Bedah edisi 4 penulis De Jong Samsu Hidayat 2017. Khususnya pada bagian bab kolon ya, kita akan bahas subbabnya terkait materi kali ini membahas tentang kolitis ya. Kolitis. Nah, ini dia. Kolitis juga disebut sebenarnya sebagai peradangan ya pada usus besar atau kolon ya. Sebenarnya untuk kolitis sendiri ada banyak jenisnya ya. Ada kolitis ulcerosa ya, ada kolitis Crohn disease atau morbus Crohn ya. Ada kolitis iskemik, ada kolitis akibat antibiotik, sama ada kolitis amuba ya. Jadi setidaknya pada materi kali ini ada 5 jenis kolitis yang akan kita bahas ya, yaitu mulai dari ulcerosa, morbus Crohn, iskemik, akibat antibiotik, dan kolitis amuba. Nah, pada poin kali ini yang kita bahas yang umumnya paling sering terjadi adalah kolitis ulcerosa dan morbus Crohn ya. Pada poinnya, untuk dua kolitis ini umumnya paling sering dibandingkan ya. Makanya pada poin kali ini kita akan coba lihat ya perbandingannya antara kolitis ulcerosa sama Crohn disease ya. Kalau dari tampakannya, kalau kita lihat ini Crohn disease ya, ini kolitis ulcerosa ya, ini gambarannya ya. Nah, yang pertama coba saya tulis di sini ya, kolitis yang ulcerosa ya dan morbus Crohn. Nah, apa sih perbedaan untuk kedua jenis ini? Yang pertama, kalau kolitis ulcerosa ya, yang ini ya, kolitis ulcerosa ini umumnya dia bersifat akut ya. Kemudian untuk morbus Crohn itu biasa kronis ya, berulang, akut dan kronis. Kemudian yang kedua, dari tampakannya juga pada kolitis ulcerosa dia hanya menyerang sebagian kolon ya. Kalau kita lihat gambarannya ini hanya sebagian ya. Nah, ini sebagian kolon. Nah, pada kasus Crohn disease ya, morbus Crohn, dia hampir menyerang pada seluruh usus kolon dan multiple ya. Kita lihat ada banyak, 1, 2, 3, 4. Jadi hampir hampir seluruh ya, hampir seluruh bagian kolon ya. Akut kronis sebagian dan hampir seluruh pada morbus Crohn ya, morbus Crohn. Nah, kemudian apa lagi? Dari yang ketiga bisa kita tinjau dari bentuk inflamasinya ya. Kalau misal ini potongan melintang daripada kolon ya, misal seperti ini. Nah, pada kasus kolitis ulcerosa dia hanya menyerang pada bagian mukosa. Mungkin saya kasih warna di sini. Nah, pada kasus kolitis ulcerosa dia hanya menyerang pada bagian mukosa. Sedangkan kalau untuk Crohn disease ya, yang ini, nah dia dapat menyerang mulai dari mukosa ya, dari mukosa hingga lapisan terluar ya, atau tunika serosa. Tunika serosa itu yang ini. Jadi kalau kita lihat ya biasa yang mukosa, muscularis ya, baru serosa ya. Jadi dia 3 lapis. Dari mukosa, muscularis sampai serosa itu yang menyerang Crohn disease. Jadi perbedaannya di situ ya. Kalau mukosa hanya kolitis ulcerosa, kalau morbus Crohn dia sampai lapisan mukosa sampai serosa yang keluar ya. Mukosa ya. Ini mukosa sampai serosa. Nah, ini untuk patomekanisme. Kemudian yang ketiga bisa juga ditinjau dari ada tidaknya granulasi ya. Kalau granulasi sebenarnya kalau di kolitis ulcerosa itu tidak ada ya. Kalau di morbus Crohn bisa ditemukan granulasa positif. Nah, kemudian yang terakhir ya fibrosis ya, atau ini jaringan ikat, fibrosis. Nah, sebenarnya kalau di ulcerosa kalau ada mungkin sedikit. Nah, kalau di morbus Crohn itu bisa banyak terjadi fibrosis seperti ini. Nah, ini untuk perbedaan secara patomekanisme bahwa kolitis ulcerosa dan Crohn disease ya. Kolitis ulcerosa akut
hanya sebagian ya. Kemudian mereka glukosa, tidak ada granulasi, dan ada fibrosis yang tidak banyak ya. Pada untuk Crohn disease, morbus Crohn merupakan kronik hampir di seluruh kolon ya, lapisan dari mukosa sampai serosa, ada granulasi ya, kemudian ada fibrosis yang banyak. Itu dari segi dari segi patologi. Nah, kemudian kalau kita bahas dari segi tanda dan gejala ya, kalau untuk colitis ulcerosa biasanya dia yang dominan adalah diare. Ini dominan. Nah, kalau untuk morbus Crohn ini tidak dominan diare. Nah, kemudian yang kedua perdarahan rektal ya, perdarahan atau diare berdarah ya. Perdarahannya positif ya. Kalau morbus Crohn dia juga tidak dominan ya. Kemudian yang ketiga terkait mungkin dari nyeri perut. Nah, di sini perbedaannya nih. Kalau untuk nyeri perut ya, kalau di ulcerosa suaranya dia nyeri perutnya sedang aja ya. Pada morbus Crohn, nah di sini dia nyeri perut ya hebat. Nah, kemudian saya nyeri perut KU juga keadaan klinis. Nah, sebenarnya KU-nya ini biasa kalau colitis ulcerosa KU-nya sedang, kalau untuk morbus Crohn KU-nya berat ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ya tentang tata laksana, untuk keduanya biasa beberapa hal yang awal-awal kan bisa dilakukan medikamentosa ya, seperti dengan penggunaan steroid ya, steroid lokal ataupun dan sistemik ya. Bisa juga sulfasalasin ya. Ini sulfasalasin ini modalitas terapi pertamanya colitis ulcerosa. Sulfasalasin ya mungkin yang ketiga ya imunosupresan ya. Jadi medikamentosa. Nah, sebenarnya untuk terapi bedah yang konsennya kita ya surgery, sebenarnya kalau untuk ulcerosa kapan dia dioperasi ya, kalau dia predileksi atau potensi terjadinya karsinoma ya, potensi karsinoma kalau misalnya kita temukan yang namanya colitis yang fulminan. Nah, sedangkan untuk yang Crohn disease ya, indikasi operasinya kalau ada fibrosis yang tadi itu bisa melakukan struktur ya, abses ya, atau bahkan obstruksi. Nah, itu indikasi operasi untuk daripada colitis ulcerosa dan morbus Crohn. Jadi ini patologinya ya. Kemudian gejala klinis. Kemudian tata laksana. Nah, inilah hal yang kita bahas terkait dengan colitis ulcerosa dan morbus Crohn. Kemudian kita berpindah ya. Kita berpindah ke jenis colitis yang kedua ya, namanya colitis iskemik. Nah, ini colitis iskemik ya. Kalau kita lihat gambarnya ini nih. Jadi kalau dari kata iskemia, jadi artinya adanya kurangnya supply ya, tidak tercapainya supply dan demand, atau artinya kekurangan oksigen pada colitis karena adanya iskemia ya. Jadi bisa kita lihat di sini gambarannya. Jadi ada satu bagian segmen usus yang mengalami iskemia atau iskemia colitis karena bagian ini tidak mendapat suplai oksigen yang cukup ya. Sebenarnya biasa disebabkan karena adanya sumbatan pada vaskularisasi yang menyuplai ya. Nah, kalau untuk kolon sendiri kan untuk kolon atas arteria mesenterika superior, sedangkan untuk yang bawah ada juga arteri mesenterika yang inferior. Nah, kasus iskemia colitis itu terjadi karena adanya gangguan pada pembuluh darah tersebut, yang sehingga aliran darah atau end artery yang menuju ke kolon distal itu akan mengalami gangguan vaskularisasi sehingga terjadi iskemia colitis seperti itu. Nah, coba kita lihat beberapa poin penting yang menyangkut colitis iskemik, kita akan bahas. Nah, colitis iskemia di sini dikatakan bahwa adanya oklusi ya, atau penyumbatan ya pada arteri mesenterika ya. Tadi ada dua ya, ada arteri mesenterika superior ya untuk kolon atas ya,
ada arteria mesenterica inferior untuk kolon bawah descendant sigmoid rectal dan lain-lain itu. Nah, adanya oklusi ya atau sumbatan pada arteri yang menyuplai sehingga itu akan menyebabkan obstruksi. Nah, kemudian yang kedua ada juga disebabkan kelainan sifatnya non oklusif ya, atau adanya penyebab lain yang bukan sumbatan yang bisa mengganggu vaskularisasi tersebut ya, seperti itu. Nah, kemudian epidemiologi ya ditemukan pada lansia ya, kemudian ya memang udah gangguan vaskularisasi yang sudah tidak elastis lagi, kemudian gizi buruk ya, atau gizi buruk pada pasien pasca bedah aorta. Jadi pasien-pasien yang sudah mengalami operasi besar, nah ini juga menjadi predisposisi jangan sampai terjadi iskemia ya. Kemudian yang kedua, selain nggak post operasi aorta, bisa juga karena pasca ya operasi bedah kolon ya. Jadi ibaratnya post op ya, seperti itu. Jadi predisposisinya adalah pada lansia atau pasien-pasien gizi buruk ya pasca operasi. Bisa juga yang pasien-pasien yang memiliki komorbid ya, misalnya terdapat DM ya, pankreatitis atau penyakit berat lainnya. Ya, inilah poinnya yang harus kita tahu. Nah, kemudian kembali ke gambaran klinis, prinsipnya bahwa namanya kolitis peradangan pada usus pasti akan menyebabkan gejala yang sifatnya gangguan pada kolon ya, kurang lebih sama umumnya, pasti ada nyeri perut ya, kemudian diare berdarah ya seperti kolitis ulceratif tadi ya. Kemudian ada tanda-tanda sistemik sakit berat ya, seperti mungkin demam, gangguan hemodinamik, leukositosis ya. Kemudian nyeri tekan perut ya, pasti karena gangguan pada kolon ya. Kemudian ini dia kolonoskopi ya, modalitas yang bisa kita membantu untuk mendiagnosis ya, karena untuk foto ronsen sendiri ini tidak khas kalau untuk kolitis, beda kalau kasus obstruksi. Nah, foto ronsen ini sangat mendukung, tapi untuk kolitis, nah itu kolonoskopi itu cukup menunjang untuk menegakkan diagnosis dengan gambaran adanya tampak kolitis atau pseudomembranosa seperti itu.